Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hani, saya dari Fakultas Ilmu Hukum Kampus Universitas Pamulang. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai mazhab hukum bebas dari mata kuliah Ilmu Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dadang Sumana SHMH. Setelah ini kami akan memaparkan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang mazhab hukum bebas dengan saya sendiri Siti Hani dan teman saya Nurinda. Saya Ahmad Abdul Aziz. Setelah ini kami akan menerangkan materi mengenai mazhab hukum bebas. Aliran hukum bebas merupakan kebalikan atau bertolak belakang dengan legisme. Lahirnya aliran hukum bebas karena melihat kekurangan dalam aliran legisme yang dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan yang baru. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terikat sekali pada undang-undang, maka hakim yang menganut aliran hukum bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan atas undang-undang adalah sekunder. Menurut Suroso, kelebihan dari aliran hukum bebas adalah yang pertama, hakim benar-benar menciptakan hukum atau judge-made law karena putusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Yang kedua, keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Yang keempat, bagi hakim undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanya merupakan sarana saja dalam membentuk atau menciptakan atau menentukan hukum pada kasus-kasus yang konkret. Yang kelima, pandangan hukum bebas bertitik berat pada kegunaan sosial. Ajaran hukum bebas merupakan penentang paling keras positivisme hukum. Aliran ini sejalan dengan kaum realis di Amerika yang dimana di dalam aliran realis di Amerika dalam menentukan hukum bersumber pada putusan hakim. Aliran ini menentang pendapat bahwa kodifikasi itu lengkap dan bahwa hakim dalam proses penemuan hukum tidak mempunyai sumbangan kreatif. Tidak seluruh hukum terdapat dalam undang-undang. Di samping undang-undang masih terdapat sumber-sumber lain yang dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya. Mereka menganggap titik tolak Montesquieu bahwa hakim tidak lebih dari corong undang-undang secara tegas merupakan fiksi. Menurut mereka, hakim tidak hanya mengabdi pada fungsi kepastian hukum, tetapi mempunyai tugas sendiri dalam merealisasikan keadilan. Pengertian yang umum, luas, dan oleh karena itu kabur atau samar-samar seperti misalnya pengertian itikat baik, ketertiban umum, kepentingan umum yang digunakan oleh bentuk undang-undang dalam peristiwa konkret tiap kali masih harus diisi atau dilengkapi. Putusan hakim tidak selalu dapat dijabarkan oleh undang-undang karena setiap peristiwa itu sifatnya khusus dan tidak benar kalau hakim selalu dapat menerapkan peraturan undang-undang yang umum sifatnya pada situasi konkret. Hakim tidak hanya wajib menerapkan atau melaksanakan undang-undang, tetapi juga menghubungkan semua sifat-sifat yang khusus dari sengketa. Hukum bebas ini timbul di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat sendiri, berupa kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dalam buku konkret hukum alam yang sudah menjadi tradisi baik yang diajarkan oleh agama maupun adat istiadat. Hukum bebas diperkenalkan pertama kali pada pertengahan abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1840 oleh Herman Coleridge dan Egon Enrich dan Oscar Blow yang ada di dalam bukunya yaitu Der Kampf um die Rechtswissenschaft. Lalu tujuan dikembangkannya ajaran hukum bebas sendiri adalah yang pertama, memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi. Serta yang ketiga, mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada
cita hukum, yaitu atau Rechtszeit. Maksud dari penemu hukum di sini bukan tentang menerapkan undang-undang, melainkan membuat suatu penyelesaian yang sesuai dalam sebuah peristiwa yang konkret. Maka untuk kedepannya berbagai peristiwa tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan norma yang sudah dibuat oleh hakim. Mazhab aliran ini sangat menentang positivisme hukum, namun mempunyai kesamaan pendapat dengan kaum realisme Amerika Serikat. Bedanya jika yaitu mazhab aliran realism lebih fokus terhadap suatu analisa hukum yang nantinya menjadi kenyataan di dalam masyarakat, sementara mazhab aliran Rechtszeit lebih lanjut lagi dalam pembahasannya. Aliran hukum bebas adalah suatu paham yang menginginkan hakim untuk membentuk hukum dalam menyelesaikan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Aliran yang berasal dari Jerman ini sangat mirip dengan aliran realis di Amerika, yang dimana dalam menyelesaikan suatu masalah tidak terpaku dengan peraturan perundang-undangan dan bersandar pada putusan hakim dalam melihat suatu masalah. Begitu juga dengan aliran hukum bebas yang merupakan penentang keras aliran positivisme karena sangat terpaku dengan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan hukum itu menjadi sangat kaku. Aliran hukum bebas masyarakat bahwa hakim haruslah menciptakan hukum dan bukanlah menerapkan apa yang tertulis di undang-undang. Karena itu, hakim bukan berkewajiban untuk menafsirkan undang-undang, tetapi harus menciptakan hukum walaupun tidak menutup kemungkinan hakim menggunakan undang-undang bahkan ilmu lain yang dapat membantu hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, kemiripan yang sangat banyak dengan aliran realis di Amerika menjadikan aliran hukum bebas ini suatu gerakan yang muncul karena tidak puasan akan aliran positivisme.